Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Mulia dari Fakultas Ekonomi Universitas Lancang Kuning, NIM 19612011170, kelas manajemen 32, mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Di sini saya bakal menjelaskan tentang landasan teori bank. Pengertian bank. Bank dalam menjelaskan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat berbagai alternatif investasi. Sehubung dengan fungsinya penghimpunan dana, bank sering pula disebut sebagai lembaga kepercayaan. Sejalan dengan karakteristik dengan usaha tersebut, bank merupakan suatu segmen yang kegiatannya banyak yang diatur oleh pemerintah. Pengertian bank selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu juga dikenal sebagai tempat untuk memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran seperti pembayaran listrik dan air telepon. Lembaga keuangan, kegiatan utama adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Fungsi bank. Secara umum, fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Contoh lebih spesifik: 1. Agent of the trust. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan. 2. Agent of the development. Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan sektor ini tidak dapat dipisahkan. Kedua, oleh selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi sektor real, tidak akan dapat berkinerja dengan baik. 3. Agent of the service. Jasa yang ditawarkan bank erat kaitannya dengan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan. Jenis-jenis bank dapat dilihat dari segi dan fungsinya. 1. Dilihat dari segi fungsi menurut Undang-Undang Nomor 14 1967. Jenis perbankan menurut fungsi terdiri dari bank umum, bank pembangunan, bank tabungan, dan bank pasar, bank desa, dan bank kepegawaian. Setelah keluar UU Pokok Nomor 7 1992, ditegaskan lagi dengan UU RI 10 1998. Jenis perbankan terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Dilihat dari segi kepemilikannya. Ditinjau dari segi kepemilikannya, maksudnya siapa saja yang memiliki bank tersebut. A. Bank milik pemerintah, di mana pendirian modalnya terdiri dari atau oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungannya bank dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh, Bank Negara Indonesia, Bank Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Tabungan Negara. Bank milik swasta nasional, bank yang dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya didirikan oleh swasta. Begitu pula dengan pembagian keuntungan untuk keuntungan swasta. Contoh, Bank Muamalah, Bank Sentral Asia, dan Bank Bumi Putra, Bank Danamon, dan Bank Niaga. Bank milik koperasi, kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berhadapan dengan hukum koperasi. Bank milik asing, yang merupakan cabang dari bank luar negeri, bukan milik swasta asing, atau bank milik swasta asing, pemerintah asing. Jelas pemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri seperti Bank ABN AMRO Bank, Bank Deskus Bank, Amerika Express Bank, Hong Kong Bank, dan Standard Chartered Bank.
bank milik campuran. Kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan swasta. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh Bank Niaga, Bank Monicot, Bank Sakura, dan Swadama, dan lain-lain. Dilihat dari segi status, bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi luar negeri atau berhubungan dengan uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, pembukuan, pembayaran, dan transaksi lainnya. Bank non devisa merupakan bank yang mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi di hal baiknya devisa. Jadi, bank non devisa merupakan kebalikan dari bank devisa, di mana transaksinya dilakukan dalam batas-batas negara. Dilihat dari segi menentukan harga, bank yang berdasarkan prinsip konvensional, bank yang berdasarkan prinsip syariah. Contoh, bank berdasarkan prinsip konvensional dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional merupakan ada dua metode, yaitu menentukan bunga sebagai harga baik untuk simpanan seperti tabungan, deposito maupun giro. Sedangkan bank syariah, bank yang berdasarkan prinsip syariah belum tentu berkembang di Indonesia, namun di luar negeri, di negara-negara timur yang sudah berdasarkan bank syariah sudah berkembang pesat sejak lama. Sumber-sumber dana bank. Sumber-sumber dana bank itu terdiri dari dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Contohnya dana yang bersumber dari bank itu sendiri, yaitu dana yang dihimpun melalui karakteristik pelaku usaha yang memiliki saham-saham atau pemilik saham-saham dari bank itu. Bank yang bersumber dari pihak luar, dan bank yang bersumber dari masyarakat. Fungsi sumber dana bank adalah sebagai alat pembayaran kegiatan usaha. Dana berfungsi sebagai sumber likuiditas bank. Jenis-jenis sumber dana bank yaitu 1. Dana modal sendiri, dana pinjaman dari pihak luar, dan dana dari masyarakat. Contoh simpan tabungan: 1. Buku tabungan, slip penarikan, kwitansi kartu yang terbuat dari plastik, deposito, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.